Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan Control Forage Corporation atau CFC Rules di Indonesia dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Next, yang beranggotakan Mary Aprilianti, Revani Putri Hevi, Amanda Kalisa Putri, Mutia Marindasari. Baik, latar belakang dari globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau sering disebut cross-border transaction atau transaksi lintas batas, baik dari segi jumlah, frekuensi, ataupun volumenya. Transaksi lintas batas negara merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menjalankan aktivitas dan operasionalnya. Sama seperti pelaku bisnis pada umumnya, perusahaan multinasional juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Untuk itu, perusahaan multinasional melakukan upaya-upaya efisiensi. Selanjutnya, next. Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik atau good good business purpose yang dapat dikategorikan sebagai actionable tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat dikategorikan sebagai un- un- uncurable tax avoidance atau agresif tax avoidance. Dari beberapa literatur perpajakan internasional diketahui bahwa ada beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya PT PMA, yakni yang pertama, transfer pitching, yang kedua, pemanfaatan negara tax haven, yang ketiga, capitalism, yang keempat, treaty shopping, yang kelima, control forage comparison. Next. Terkait praktik penghindaran pajak melalui skema CFC, upaya penghindaran pajak dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri atau khususnya di negara tax haven. Untuk dikenakan pajak di dalam negeri, praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri di mana wajib pajak dalam negeri atau WPDN memiliki pengendalian. Menurut Arnold, ada beberapa cara untuk melakukan tax avoidance sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain, yang pertama, wajib pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang khususnya atau control forage entity yang didirikan di negara tax haven. Yang kedua, wajib pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara tax haven untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain di anak perusahaan di luar negeri tersebut. Next. Praktik penghindaran pajak dapat menguras penerimaan negara dari sektor pajak, baik negara Indonesia. Hal ini merupakan pengingat pemerintah pajak merupakan salah satu primadona penerimaan negara yang setiap tahunnya selalu ditargetkan ditargetkan meningkat oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan aturan untuk menangkal praktik penghindaran pajak tersebut, khususnya praktik penghindaran pajak melalui skema Control Forage Comparison atau yang disebut CFC Rules. Selanjutnya, next. Metodologi yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri atau WPDN.
sebagaimana dimaksud dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah WPDN yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Sementara itu, yang dimaksud dengan badan usaha di luar negeri, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah badan usaha yang bertempat kedudukannya di negara-negara tax haven. Next. Baik, hasil dari pembahasan tersebut, dalam hal ini Menteri Keuangan menetapkan 32 negara tax haven, yakni Argentina, Bahama, Bahrain, Belize, Bermuda, Baris, Baris Virgin Island, Caimah Island, Channel Island, Grand Guernsey, Channel Island, Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hong Kong, Liechtenstein, Lithuania, Macau, Meksiko, Netherlands, and three, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Rusia, Au- Sau- A- Arabi Saudia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia. Next. Selanjutnya, sebagai aturan turunan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 650 garing KMK titik 04 garing 1994 tanggal 29 Desember 1994 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 22 garing PJ titik 4 garing 1995 tanggal 26 April 1995 tentang dividen dari penyetoran modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 35 garing PJ titik 4 garing 1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang penegasan lebih lanjut atas dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Next. Kedua surat Kedua surat edaran tersebut memberikan penegasan bahwa ketentuan tentang saat memperoleh dividen dari penyertaan pada badan usaha di luar negeri tersebut berlaku bagi wajib pajak dalam negeri baik yang pribadi maupun badan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek maupun penentuan saat diperolehnya dividen terkait dengan ada atau tidak adanya batas waktu atau kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH oleh badan usaha luar negeri tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, perhitungan dividen sebagaimana ditentukan tersebut tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan badan usaha di luar negeri tersebut sudah membagikan dividen. Besarnya dividen yang ditetapkan telah diperoleh wajib pajak dalam negeri adalah sebanding dengan besarnya penyertaan dalam usaha luar negeri tersebut. Mengingat pada waktu memperhitungkan dividen yang ditetapkan telah diperoleh tersebut,
belum ada pajak yang secara nyata dibayar di luar negeri. Maka dalam SPT tahunan PPh tahun pajak dilaporkannya dividen yang ditetapkan telah diperoleh tidak boleh memperhitungkan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Selanjutnya, dalam hal di kemudian hari ternyata wajib pajak dalam negeri yang bersangkutan menerima pembagian dividen, maka PPh pasal 24 diperhitungkan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak diterimanya dividen apabila dividen yang sebenarnya diterima di kemudian hari tersebut lebih besar dari jumlah dividen yang ditetapkan telah diperoleh, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT tahunan. PPh tahun pajak diterimanya dividen sebagai penghasilan dalam SPT tahunan. PPh tahun pajak diterimanya dividen tersebut. CFC Rules sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK nomor titik 650 garis miring KMK titik 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994 dan aturan turunannya tersebut mengandung beberapa kelemahan antara lain penetapan negara-negara tax haven berdasarkan list mengandung kelemahan apabila tidak sering diperbaharui karena perkembangan di lapangan sangat cepat. Untuk mengantisipasi hal ini, banyak negara yang menentukan negara tax haven berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti berdasarkan kriteria besarnya tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Kelemahan lain yang terdapat dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 sebagai CFC Rules di Indonesia adalah dalam hal kontrol. Indonesia menggunakan pendekatan hukum yaitu kepemilikan pada CFC adalah sebesar dari 50% secara sendiri atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Selanjutnya, keterbatasan CFC Rules yang dimiliki Indonesia ini menyebabkan pengenaannya hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja, sementara terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya, ketentuan CFC Rules tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya kepemilikan dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan CFC melalui entitas lain menyangkut passive income saja. Sementara active income tidak tercakup dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.256 garis miring PMK.03 garis miring 2000 saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan saham perbedaan mendasar CFC Rules sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 256 garis miring PMK.03 garis miring 2008 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor titik 650 garis miring KMK titik 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994 pada dasarnya adalah dihapusnya daftar yang berisi 32 negara tax haven. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya
Sementara itu, ketentuan terkait dengan pengertian wajib pajak dalam negeri selaku pemegang saham, besarnya penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, jenis penghasilan CFC yaitu laba setelah pajak, jangka waktu pengakuan deemed dividen, atribusi penghasilan, dan ketentuan tentang kredit pajak tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan keputusan Menteri Keuangan sebelumnya. CFC Rules ini memiliki kelebihan yaitu tidak adanya batasan negara di tempat entitas luar negeri berada. Dengan demikian, ke negara manapun wajib pajak menanamkan modalnya kepada entitas luar negeri sepanjang memenuhi kriteria jumlah kepemilikan saham pada entitas di luar negeri. Maka wajib pajak dalam negeri tersebut dianggap telah menerima dividen pada saat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, dan dividen tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan yang terhutang pajak di Indonesia. Selanjutnya, namun demikian, CFC Rules ini memiliki kelemahan yaitu bahwa penyertaan langsung. Dengan demikian, pengenaan hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja, sementara terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya, ketentuan ini tidak dapat diterapkan. Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan CFC melalui entitas lain secara tidak langsung. Lanjut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 garis miring PMK 03 tahun 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha. CFC Rules ini hampir sama dengan ketentuan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 256 garis miring PMK 03 tahun 2008, misalnya mengenai jumlah kepemilikan yang mendasar, yakni bahwa ketentuan ini tidak membedakan perlakuan perpajakan atas dividen dari kepemilikan saham wajib pajak dalam negeri dan badan usaha luar negeri non-bursa yang terkendali maupun yang tidak terkendali langsung. Selanjutnya, CFC Rules ini memiliki kelebihan yaitu di samping tidak adanya batasan negara tempat entitas luar negeri berada, di samping itu CFC Rules ini telah memasukkan penyertaan saham wajib pajak dalam negeri pada badan usaha di luar negeri, baik badan usaha luar negeri, non-bursa terkendali langsung maupun terkendali tidak langsung. Dengan kata lain, CFC Rules ini lebih membatasi ruang gerak wajib pajak dalam negeri untuk menerbangkan modalnya ke luar negeri sekaligus membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda saat diterimanya dividen dari badan usaha luar negeri tersebut, baik yang terkendali langsung maupun yang terkendali tidak langsung. Ya. Dengan demikian, pengenaan pajaknya tidak hanya dilakukan terhadap kepemilikan pada lapisan pertama saja, akan tetapi terhadap kepemilikan pada lapisan kedua dan lapisan-lapisan selanjutnya. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya di lapangan, upaya penghindaran pajak internasional tidak hanya dilakukan melalui satu tingkat pengendalian, akan tetapi juga melalui pengendalian bertingkat. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah dilihat dari perkembangan CFC Rules di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkalan praktik penghindaran pajak melalui skema CFC
di Indonesia. Melalui CFC Rules ini wajib pajak dalam negeri yang dikenakan pajak atas penghasilan baik. Dengan demikian diharapkan upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Mungkin sekian penjabaran dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.